kadang hiburan. Kebayang, majlis yang seharusnya tempat disebarkannya ilmu, sekarang dijadikan tempat disebarkannya hiburan. Jadi di saat ngaji aja orang masih pengen hiburan. Saking apanya itu coba itu? Saking orang jauh dari agama, ngaji aja masih mengharapkan hiburan. Alhamdulillahnya masih ada sosok seperti beliau. Alhamdulillah Pak, saya tadi dikasih hadiah kitab besar, kitab Imam Sanusi. Alhamdulillah kami juga mengajarkan Ummul Barohin kepada santri-santri kami di pesantren. Beliau dibandingkan kami sungguh hanya kalau saya dibandingkan beliau seujung kuku pun tidak. Beliau sudah puluhan tahun, saya mungkin hanya hitungan, ya belum lama. Tapi subhanallah dengan keistiqomahan. Saya ingat kalau melihat sosok beliau, ingat ungkapan ulama-ulama sufi bilang, al-istiqamah hiya ainul karamah. Karomah yang sesungguhnya, Bapak Ibu pasti suka dengar istilah karomah ya. Orang terbang ke langit, orang bisa berjalan di atas air, orang bisa memancarkan cahaya dari tasbihnya, itu maksudnya karomah. Orang bisa bermimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang bisa menempuh perjalanan yang tadinya 1 hari dalam 1 jam. Sholat zuhurnya di Indonesia, asarnya sudah ada di Masjidil Haram. Itu namanya karomah. Karomah itu macam-macam. Ada karomah yang kayak gitu Pak, yang ajaib-ajaib, gak mengingkari. Kalau beneran sahih mah kita ingkari. Kalau karomahnya itu betul-betul sahih, yang dikabarnya adalah orang soleh, maka kita gak mengingkari. Bahkan ada kitab khusus, Jami Karomatil Aulia, punya karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi kalau ditanya karomah yang karomah sungguhan itu apa? Al-istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan syariat, itu karomah. Sosok seperti beliau ini itu adalah contoh nyata dari orang yang istiqomah. Istiqomah mengajarkan ilmu yang sangat penting dalam agama Islam. Jadi itu karomah apa bukan? Udah gak usah ragu. Al-istiqomah hiya ainul karomah. Istiqomah dalam jalan agama, mengajarkan agama, istiqomah dalam menjalankan syariat, itu namanya karomah juga. Jadi karomah itu gak selamanya hal-hal ajaib, gak selamanya hal-hal yang kalau bahasa mahasiswanya suprarasional, tapi juga keistiqomahan. Dan kita bersaksi Bapak Ibu sekalian, malam ini kita bersaksi, Yang Mulia Romo Kiai kita bersaksi bahwa beliau min ahlil istiqomah. Saya datang ke sini dalam hati kecil saya cuma berharap Pak. Pertama tentu berharap kita dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bayangan saya pengen didoakan sama Pak Kiai. Udah lebih dari cukup itu. Bapak yang jadi muridnya, Masya Allah itu karunia Pak. Saya aja kalau mendengar kisah-kisah beliau dari beberapa muridnya, subhanallah ya. Kalau ada orang-orang yang jadi murid beliau langsung, itu suatu keistimewaan. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, Bapak duduk di sebelah sini, ada yang duduk di sebelah sini, masih istiqomah menghadiri majelis ilmu di saat banyak orang tidak punya lagi semangat itu. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau ngaji beneran, karena udah bawa kitab. Dikasih kitab lagi sama beliau. Tadi kata beliau kalau bisa disinggung ini, kata saya ini ketebalan Pak Kiai, Masya Allah ini terlalu sulit, ketebalan takut pada ngantuk doang. Ganti yang ringan-ringan. Ini disempat buat hadiah dulu. Alhamdulillah Pak Kiai Asmawi menghadiahkan ini. Sekarang saya bawa kitab ini Pak.
orang Indonesia ini Pak, ulama Indonesia, Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, punya kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbat Sayyidil Mursalin, cahaya yang terang benderang dalam mengungkapkan rasa cinta kepada Sayyidil Mursalin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau cerita nih, yang cerita-cerita biasanya orang demen. Cerita Pak, tapi ceritanya bukan dongeng, ada landasannya. Ada seorang sahabat perempuan dari kalangan Ansor. Kita tahu sahabat Nabi itu ada yang tergolong muhajirin, ada yang ansor. Muhajirin artinya yang hijrah, ansor artinya yang menolong para sahabat yang hijrah, namanya ansor. Bapak tahu kisah peperangan Uhud? Anak-anak muda zaman sekarang bapak ditanya begituan Pak, Nabi Muhammad lahir kapan aja mereka bingung kelimpungan. Anak muda zaman sekarang ini minimal pernah dengar lah perang Uhud, perang Badar. Salah satu peperangan yang bersejarah dalam sejarah agama kita, peperangan Uhud. Kenapa bersejarah? Karena di momen itulah, sampai sekarang kan Bukit Uhud ada di Madinah. Di momen itulah kaum muslim dibalikkan keadaannya, yang seharusnya mendapatkan kemenangan tiba-tiba lari terbirit-birit. Tokoh yang berperan dalam membalikkan keadaan kaum muslim di saat itu yang kita kenal namanya Khalid bin Walid. Dulunya belum masuk Islam. Setelah masuk Islam jadi panglima besar, yang di tangannya, di tangan komandonya lah Persia ditaklukkan, Islam tersebar luas ke berbagai belahan dunia. Khalid bin Walid dulunya itu memusuhi kaum muslim, dibalikkan kehidupannya oleh Allah menjadi panglimanya orang muslim di kemudian hari. Sekarang saya nggak mau cerita yang satu itu, sahabat mulia yang satu itu. Ada seorang perempuan, sahabat perempuan dari kalangan Ansor. Saya bacakan di kitab. Setelah peperangan Uhud, sahabat perempuan ini ayahnya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya juga meninggal. Allahu Akbar. Kita ditinggal sama orang tua, sedihnya minta ampun. Ini seorang orang tuanya, suaminya, saudaranya. Saya bacakan nih supaya nggak dianggap dongeng. Ruwiya annam ra'atan. Ngomong-ngomong ini riwayat ada dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, salah satu kitab sirah yang paling tua. Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq yang merupakan versi editan, bukan editan sebetulnya, versi dari yang sebelumnya. Sirah Ibn Hisham, Ibn Hisham punya kitab Sirah Nabawiyah, itu tahqiq dari kitab Sirah Nabawiyah punya Ibnu Ishaq. Ya, kitab sirah tertua itu namanya Sirah Nabawiyah punya Ibnu Ishaq, diedit sama Ibnu Hisham. Sekarang ada dicetak 2 jilid. Nah, ini kisah ini diriwayatkan dalam Sirah Nabawiyahnya punya Ibnu Hisham itu. Annam ra'atan minal ansar, salah seorang perempuan dari sahabat Ansar, qutila abuha wa akhuha wa zawjuha. Ayahnya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya juga dibunuh, keluarganya tumpas semuanya. Faqalat, saya baca di riwayat lain, perempuan ini ketika orang lalu lalang mencari korban keluarga mereka, yang satu nyariin anak, yang satu nyariin bapak, yang satu nyariin keluarganya, entah itu kakaknya, pamannya mungkin kan. Perempuan ini beda sendiri, yang dicari bagaimana? Orang-orang berbondong-bondong bilang, kasih tahu itu perempuan nasib ayahnya seperti apa. Maksudnya ayahnya yang meninggal, supaya dikasih tahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Tahu jawaban perempuan itu apa Pak? Ma fa'ala Rasulullah. Rasulullah bagaimana keadaannya?
Dikasih tahu bapaknya meninggal, perempuan ini malah nanya Rasulullah keadaannya seperti apa. Datang lagi sahabat lain mengabarkan suaminya. Perempuan itu malah nanya lagi, ma fa'ala Rasulullah, Rasulullah bagaimana keadaannya. Datang lagi orang ketiga mengabarkan saudaranya meninggal. Nanya lagi, ma fa'ala Rasulullah, aruni hatta anzur ilaih, kata perempuan itu. Dalam riwayat lain, tolong perlihatkan kepadaku, tolong tunjukkan aku di mana posisi Rasulullah, aku ingin melihatnya. Bapaknya, suaminya, saudaranya tewas semua. Yang ditanya cuma satu, Rasulullah ada di mana, kata perempuan ini. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya kemudian ada yang mengabarkan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat itu bilang sama perempuan tadi, menenangkan, khairan, Rasulullah baik-baik, huwa bihamdillah kama tarayin kama tuhibbin, Rasulullah dalam keadaan baik saja, alhamdulillah seperti yang engkau mau wahai Sayyidah. Qalat arini hatta anzur ilaih, tolong perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatnya, kata perempuan tadi. Lupa Pak, lupa sama ayah, lupa sama suami, lupa sama saudara. Yang dipikirkan di kepalanya Rasulullah ada di mana, selamat apa enggak. Karena Pak, ada riwayat di peperangan Uhud ini sempat tersiar kabar bahwa Rasulullah itu dibunuh. Di peperangan Uhud sampai dikisahkan kan giginya itu terluka. Bagian gigi Nabi itu terluka di peperangan Uhud ini. Perempuan ini di saat laki-laki, di saat saudara, di saat keluarganya meninggal, yang ada di pikirannya Rasulullah keadaannya seperti apa. Setelah tahu Rasulullah selamat, tahu yang dikatakan perempuan ini apa Pak? Kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah, semua penderitaan setelah engkau ya Rasulullah semuanya kecil. Setelah aku memastikan bahwa engkau selamat wahai Rasulullah, semuanya terasa kecil. Itulah orang kalau sudah beriman dengan level keimanan tinggi, punya rasa cinta yang mendalam kepada Nabi, apapun yang dia terima terasa kecil. Terasa kecil dibandingkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak ada apa-apanya Pak, pengorbanan kita datang ke tempat ini demi menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah banyak dalam kehidupan sahabat Nabi di mana mereka menunjukkan kecintaan luar biasa. Sampai-sampai keluarganya meninggal sekalipun, yang di kepalanya itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, itu berlebihan kalau begitu? Nggak berlebihan tak kayak gitu? Nggak ingat sama Bapak? Saya mau kutip hadis Nabi. Ini bukan omongan siapa-siapa, ini hadis Nabi. La yu'minu ahadukum. Perkataan sabda Nabi Pak, hadisnya sahih. La yu'minu ahadukum. Apa itu artinya la yu'min? Tidak beriman. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanan, bukan menafikan keimanan. Jadi kalau ada istilah la yu'min, kemudian yang diungkapkan setelahnya bukan sesuatu yang menunjukkan kekufuran, maka maksudnya la yakmul imanu ahadikum, tidak sempurna iman kalian. Bukan tidak beriman dalam arti kafir ya. Tidaklah sempurna iman kalian. Tuh, Nabi yang bilang, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku ini lebih dicintai ketimbang dirinya, min nafsihi, dari dirinya, wa waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan dari ayahnya, wan, di sebagian riwayat disebutkan wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Saya ulangi Pak, tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai aku ini lebih dicintai ketimbang dirinya, anaknya, bapaknya, dan semua manusia.
Yang tadi saya sebutkan, kisah perempuan yang tadi itu contoh nyata dari hadis tadi. Contoh orang yang imannya betul-betul sempurna, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai ketimbang dirinya. Dia nggak mikirin dirinya. Lebih dicintai ketimbang bapaknya. Bapaknya meninggal pun bukannya nggak peduli. Namanya orang sudah meninggal, mau gimana lagi? Emang bisa dibangkitin lagi? Itulah orang beriman, tahu bagaimana caranya bersikap dalam melihat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu bahwa ini takdir, qadar, takdir yang berlaku bagi dirinya. Nyawa ayahnya dicabut, nyawa suaminya hilang, nyawa saudaranya juga hilang. Tidak ada cara lain kecuali pasrah. Yang dia tanyakan bukan di mana jasad ayah saya, suami saya, saudara saya. Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, kalau Nabi menyampaikan sesuatu, pasti itu ada contohnya di zaman sahabat. Karena sahabat itu orang paling mulia setelah Nabi kita, Pak. Seawam-awamnya sahabat itu nggak akan bisa dikalahkan derajatnya dan makomnya oleh para ulama di kalangan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi, mereka itu ada di atas, jauh di atas kita, karena mereka hidup dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah langsung, sholat di belakang Rasulullah, berinteraksi, kadang makan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang, Pak, ngomong-ngomong, ada model-model kiai, kalau kita natap wajahnya, kita pengen langsung berbuat baik. Ada orang-orang soleh, saking aura kesalehannya itu nampak, kalau kita tatap wajahnya, kita jadi pengen berbuat baik. Itu kiai, itu levelnya ulama di zaman kita. Kebayang nggak kalau melihat wajah Nabi kayak gimana itu? Orang melihat wajah Rasulullah secara langsung. Di zaman sekarang aja masih ada orang-orang yang mendidik umat Rasulullah dengan pandangan doang. Bin nadrah, ahlu tarbiyah bin nadrah. Jadi mereka yang mendidik umat dengan pandangan, gak banyak omong orangnya, dengan menunjukkan kesalehannya, sikapnya, kesehariannya. Orang melihat wajahnya kayak Habib Umar misalnya, atau ulama-ulama besar banyak sekali itu di Arab ataupun di Indonesia. Saya kan nggak ngebayangin kalau orang melihat Rasulullah langsung itu seperti apa dampak batinnya, efeknya untuk keimanan dirinya. Jadi kalau Rasulullah ngasih suatu nasihat, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai ketimbang anaknya, ayahnya, dan semua manusia. Itu pengejawantahan dan contohnya ada di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perempuan tadi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti merindukan pengen ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih cara 3, lakukan 3 hal, insya Allah. Insya Allah, dengan taufik dan fadl, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasulullah sebelum kita wafat. 1, Pak, kalau pengen sama ketemu, yang dinasihatkan oleh para ulama, kalau kita rindu pengen ketemu sama Rasulullah, melihat Rasulullah walau dalam mimpi, 1 kuncinya al-ikthar minas salati wassalam alaih. Memperbanyak baca sholawat. Berapa Pak Ustadz paling banyak ini? Paling sedikitnya, kata Imam Sakhawi dalam Al-Qaul Al-Badi fi Shalah Alal Habib Syafi', itu sekitar 300 paling sedikit. Paling sedikitnya itu 300. 1. Makanya dalam wiridan-wiridan tarekat, Pak, selalu itu pasti ada wiridan sholawatnya. Karena rel atau jalan kita menuju Allah itu ya itu. Tidak ada jalan lain kecuali jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada wiridan, ima istighfar atau sholawat, kemudian dengan tahlil, dengan redaksi yang beda-beda. Biasanya wiridan-wiridan tarekat itu pasti ada sholawatnya. Itu wiridannya para aulia. Semakin kita dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin mudah kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikthar minas salati wassalam alaih. Yang kedua, Pak, nah ini yang jarang. Yang kedua ini yang jarang nih.
al-ikthar min qiraatis siratihi, memperbanyak baca sirohnya, supaya kita hidup langsung dengan kehidupan Nabi, seolah-olah Nabi itu hadir dalam kehidupan kita. Ini yang minim di zaman sekarang. Ada beberapa keluarga yang betul-betul di rumahnya baca sirah Nabi dengan anak ibunya, dengan istrinya, dengan anaknya. Jarang kan? Makanya hubungan emosional kita nggak dekat. Di antaranya sebabnya yang kedua ini, jarang baca sirahnya. Ditanya mujizat Nabi Muhammad apa? Padahal itu akidah yang paling mendasar dalam agama Islam. Syahadat kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman kita nggak akan pernah diterima. Saya ulangi, tidak akan pernah diterima, mau jungkir balik ibadah sekalipun, kalau syahadat kita cuma sepotong doang, asyhadu an la ilaha illallah saja, nggak akan diterima. Karena orang Yahudi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, Tuhannya juga Allah kan? Orang Kristen Tuhannya juga Allah. Yang membedakan kita dan saudara-saudara kita yang berbeda agama di luar sana, potongan syahadat yang kedua itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tauhid kita itu nggak akan sempurna kecuali berikrar bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Mirisnya Pak, zaman sekarang ditanya Nabi Muhammad jadi Nabi itu kenapa? Kenapa disebut sebagai Nabi? Oh, karena Nabi Muhammad punya mukjizat. Mukjizatnya itu apa? Taunya Isra Mi'raj doang. Taunya apa? Al-Quran. Itu pun kalau ditanya kenapa Quran disebut sebagai mukjizat, pada nggak tahu juga. Padahal itu bagian dari syahadat. Lihat bagaimana cara beragama orang zaman sekarang. Kadang-kadang melupakan hal yang paling mendasar. Tapi saya kalau di sini yakin saya nggak perlu ngasih penjelasan, karena udah ada Pak Kiai tiap hari tiap minggu menjelaskan. Saya yakin nggak perlu penjelasan itu. Bapak-bapak udah paham semuanya. Cuma untuk mengingatkan keluar bahwa di luar sana masih banyak Pak orang-orang kalau ditanya kenapa kamu percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu mereka nggak tahu alasannya. Bapak alhamdulillah di sini ngaji sama Romo Kiai, setiap minggu diajarkan ilmu tauhid. Saya yakin bapak-bapak udah paham dengan jawaban. Yang terakhir Pak, setelah kita banyak baca sholawat, kemudian kita banyak baca sirah, yang terakhir ini Pak, yang tidak kalah penting, al-khidmah li ummati, berkhidmat kepada umatnya. Tanamkan perasaan ingin menolong, membahagiakan, menyenangkan, membantu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadis mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu berada dalam pertolongan hambanya selama dia menolong hambanya yang lain. Selama kita punya rasa menolong, berkhidmat, membahagiakan, menggembirakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selama itu juga Rasulullah akan menyertai kita. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Al-Quran itu yang nyebut Pak. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di sisi kalian itu ada Rasulullah. Gak ada Ustaz, Rasulullah adanya di Madinah, gak ada di sisi kita. Rasulullah yang ada di Madinah itu jasadnya. Rasulullah itu dalam penjelasan para ulama, Bapak belajar Ummul Barohin kan? Hasyiah Dasuki Pak, dibaca Hasyiah Dasuki. Imam Dasuki secara jelas menyebut bahwa Nur Muhammad, ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aslul wujud. Itu adalah asal muasal alam semesta, makhluk pertama. Saya ulangi, gak banyak muslim yang sadar sama yang beginian.
Nabi Muhammad itu bukan cuma jasadnya yang kita lihat, yang bisa kita akui. Beliau itu juga punya sisi ruhaniyah, dan ruhnya Nabi Muhammad itulah makhluk. Saya ulangi, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu itu ada. Aslul wujud. Bukan saya yang bilang, Pak. Ulama ahli akidah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Nur Muhammad, rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Oh enggak Ustaz, ada hadis yang bilang awal ma khalaqallah al-qalam, Allah ma khalaqallah al-ma, al-arsh dan lain-lain. Ada riwayat-riwayat bilang begitu, Pak. Aywana, ya, ada riwayat-riwayat begitu. Awal ma khalaqallah, yang pertama kali Allah ciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan setelah Nur Muhammad, namanya awaliyah idhofiyah. Awaliyah hakikiyah, yang pertama beneran pertama, bukan semua itu. Yang pertama beneran pertama itu adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu tidak mengalami kematian. Catat baik-baik. Ruh itu tidak mengalami kematian setelah Rasulullah meninggal, atau sebelum beliau meninggal, beliau dipilih mau al-baqa fid dunya, kekal di dunia. Sekarang kan ada nabi-nabi yang dikekalkan, di antaranya Nabi Khidir menurut riwayat sebagian ulama, sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa alaihissalam diangkat dan masih hidup. Nabi Muhammad pernah ditawari itu, Pak, sebelum meninggal itu, mau bertahan lama di dunia atau al-intiqal ila rafiqil a'la, atau kembali pulang kepada rafiq. Subhanallah, itu Allah menyebut rafiq, ar-rafiq al-a'la. Bapak tahu artinya rafiq, Pak? Rafiq itu artinya teman, sahabat, dekat. Al-a'la, yang maha tinggi. Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan kekasihnya ini dengan ungkapan seperti itu. Rafiq itu artinya sahabat yang sedemikian erat, al-a'la yang maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dekat dengannya secara kedudukan, bukan dekat secara hissi, secara indrawi, secara kedudukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanamkan kita kepada anak-anak kita, afdalul khalqi alal itlaq, sebaik-baiknya makhluk, sayyidul anbiya, imamnya para nabi, awal ma khalaqallah, yang pertama kali Allah ciptakan. Itu akidah, bukan akidah ngarang-ngarang, Pak. Itu saya bertahun-tahun di Al-Azhar, ulama pada bilang begitu, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang namanya ruh itu tidak mengalami kematian. Yang mengalami kematian, yang terbaring jasadnya di Madinah, itu jasadnya beliau yang mulia. Ruhnya senantiasa menyertai umatnya. Makanya ulama ngasih saran, kalau susah, kalau hidup susah, hidup pahit, banyak utang, di antara nasihat para ulama apa, Pak? Coba tanya sama mereka. Banyak-banyak bacain sholawat ya. Buat apa itu, Pak, bacain sholawat itu? Buat apa itu bacain sholawat itu? Nabi itu masih ada menyertai kita dengan ruhnya. Bapak kalau seandainya sekarang datang, soalnya suka bilang begini, Pak, itu musyrik katanya kalau misalnya begitu tuh. Datang ke Nabi, ke Allah aja langsung. Suka ada kan, Pak, orang-orang punya pahaman kayak gitu tuh. Gak usah lewat Nabi katanya, langsung aja ke Allah. Padahal di alam akhirat nanti akan ada masa manusia itu meminta pertolongan kepada para nabi. Minta kepada Nabi Adam, minta kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, gak ada yang bisa nolong. Kenapa gak langsung ke Allah aja? Kenapa harus keliling lewat nabi-nabi dulu? Tuh, bantahan bagi orang-orang yang suka bilang kalau kita mendekatkan orang kepada Nabi bisa menjatuhkan pada kemusyrikan. Di alam akhirat nanti orang berbondong-bondong minta tolong sama Nabi. Kenapa gak sama Allah aja langsung? Sesederhana itu kan? Kita minta tolong sama Nabi, Pak, itu gak musyrik. Minta tolong yang hakiki mah sama Allah, iya sama Allah, melalui perantara Nabi. Saya punya bapak, punya ibu, punya masalah, datang ke rumah, Pak, Bu, tolong saya ya, saya kelilit hutang, tolong minta pinjaman 5 juta. Musyrik nggak kira-kira kalau saya minta tolong sama bapak saya? Saya minta tolong sama bapak saya, minta tolong sama ibu saya,
dan saya yakin yang ngasih pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik atau tidak? Kenapa kalau kita datang ke Nabi Muhammad dengan memperbanyak baca sholawat, seolah-olah ada kekhawatiran jatuh kepada kesyirikan? Umatnya Nabi Muhammad itu dijaga dari kesyirikan. Saya belajar akidah hampir 9 tahun di Al-Azhar, belum pernah nemu kelompok Islam yang menuhankan Nabi Muhammad, itu belum pernah, Pak. Kelompok Islam yang sesat, ada sebagian sekte Syiah yang sesat menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang menuhankan Bahaullah, yang sekarang ada agama baru namanya Bahaiyah. Ada yang menuhankan Hakim bi Amrillah, pemerintah salah seorang raja di Mesir dulu. Ada Al-Hakim bin Amrillah, sekte ekstrim dari kalangan Syiah. Tapi yang menuhankan Nabi Muhammad ini kagak ada, Pak. Mau dicari di kitab manapun gak ada. Saya gak pernah menemukan sekte Islam, kelompok Islam menuhankan Nabi Muhammad, itu gak ada. Dan memang Rasulullah sendiri yang bilang, inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku ini gak khawatir kalian musyrik setelahku. Rasulullah gak khawatir kita musyrik. Yang beliau khawatirkan adalah ad-dunya antanafasu fiha, dunia dan engkau saling berlomba-lomba, bersengketa, saling sikut memperebutkan dunia itu. Yang Rasulullah takutkan itu bukan kemusyrikan dari kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini penting supaya kita sadar bahwa, wabil khusus Bapak Ibu sekalian di daerah Pisangan ini yang masih ngaji ilmu tauhid bersama Romo Kiai Asmawi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, kalau 3 hal ini berkumpul, terhimpun dalam diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Kalau selama ini kita beragama seolah-olah nggak punya rasa, beragama terasa kering, beragama terasa tidak punya makna, merasa agama itu nggak ada gunanya dalam hidup, koreksi 3 hal ini. Kemungkinan besar kita nggak memiliki 3 hal ini. Ini kunci kalau orang pengen mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan beragama, walaupun amal solehnya sedikit. 3 hal ini. 1, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya, tuh Pak, Allah dan Rasul disandingin, Pak. Musyrik apa enggak itu? Allah dan Rasul disandingin. Allah dan Rasul lebih dicintai. Lebih dicintai Rasul itu ketimbang selainnya. Jadi kalau kita pengen beragama dengan rasa, mendapatkan manisnya iman, belajarlah menanamkan perasaan bahwa yang paling layak dicintai dan didahulukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Semua selain Rasulullah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinomor 2-kan, dinomor 3-kan. Yang layak didahulu kalau kita pengen merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang karena Allah, bukan karena pengen dapat duitnya, bukan karena pengen dapat jabatan dari dia, bukan karena pengen dapat keuntungan pribadi, bukan karena apa-apa. Cinta karena Allah. Bapak yang satu majelis di tempat ini yang merekatkan kita semua apa coba Pak? Kalau bukan karena cinta karena Allah. Uang, karena uang kita berkumpul di sini, bukan. Apa karena apa? Ada kepentingan politik, saya sebagai ustadz ada kepentingan politik datang ke sini? Gak ada Pak. Gak ada kepentingan politik, gak ada kepentingan duniawi, gak ada urusan apapun. Yang menyatukan kita semua dari pojok ke pojok hanyalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berharap mendapatkan syafaatnya kelak. Yang ketiga nih Pak, yang paling penting supaya kita sadar bahwa belajar akidah itu penting. Nah yang ketiga ini nih, kata Nabi sekali lagi, 3 hal ini kalau terhimpun dalam diri seseorang, dia pasti merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya,
ketimbang selain mendahulukan cinta Allah kepada Rasulnya ketimbang selain keduanya, mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufr kama wa ayyakrah ayyauda fil kufr kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Benci apa? Benci dari kembali pada kekufuran, benci terjatuh pada kekufuran, sebagaimana bencinya orang terjatuh ke dalam neraka. Gak ada orang yang mau dibakar di neraka itu, gak ada. Semua orang tidak ada yang mau terjatuh ke dalam neraka. Kata Nabi apa? Kalau pengen manisnya iman, gimana caranya hati kita ini tidak mau dan betul-betul membenci kekufuran sebagaimana kita benci dengan api neraka. Kita nggak mau, nggak rela, nggak ikhlas gitu. Pertanyaannya, bisa nggak orang punya perasaan begitu kalau nggak punya dasar-dasar keyakinan yang mantap? Kalau nggak belajar akidah, dia tahu nggak kekufuran itu apa? Tahu nggak iman itu apa? Tahu nggak pengertian wajib, mungkin, mustahil itu apa? Kalau nggak belajar akidah, bisa nggak membedakan ini iman, ini kufur? Bagaimana mungkin orang membenci kekufuran kalau nggak paham kekufuran itu apa, iman itu apa? Gunanya belajar ilmu tauhid di pisangan itu supaya kita punya hati dengan iman yang mantap. Kalau iman sudah tertanam secara mantap, maka kita tidak akan rela diri kita jatuh dalam kekufuran. Sampai orang merasakan itu tuh, bahwa dia mantap dengan imannya, tidak mau menyentuh apapun yang menjatuhkan pada kekufuran, sebagaimana dia nggak mau jatuh ke dalam api neraka, kemudian mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang segala sesuatu selain keduanya, dan mencintai manusia karena Allah. Yakin janji Nabi Pak, orang akan mendapatkan manisnya iman. Level iman kita naik, iman kita akan lebih mantap. Kalau sebaliknya, Allah dilupakan, Nabi diabaikan, mencintai manusia karena kepentingan, dan tidak bisa membedakan mana kekufuran, mana keimanan. Dan sekarang kita hidup pada zaman kekufuran itu udah menyebar di mana-mana, di media sosial. Orang-orang yang tidak bertuhan, tidak beragama sekarang Pak yang tampil di media sosial. Yang menjadi korbannya siapa? Bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji tauhid setiap minggu, bukan. Anak-anak kita Pak, anak-anak muda itu yang jadi korbannya. Padahal tanpa adanya iman, amal soleh sekalipun bisa berujung dengan kesia-siaan. Bapak ibu semuanya, kita semua berasal dari latar yang berbeda-beda. Saya orang Sunda, bapak orang Jakarta, mungkin ada orang dari belahan mana saya nggak tahu. Tidak ada yang bisa mengumpulkan kita dari jauh ini. Saya datang dari Rajab, perjalanan dari Rajab ke sini sekitar 2 jam. Cuman ada jadwal di Bintaro, sekarang balik lagi ke Bintaro, besoknya lagi ke Bekasi dan seterusnya. Tidak ada yang memotivasi kita begituan kecuali karena kita ingin berkhidmat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari sini Pak, mari sama-sama saya mengajak diri saya, mengajak bapak-bapak semuanya, mari kita belajar menanamkan rasa itu. Rasa selalu ingin berkhidmat kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kelak kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diakui sebagai umatnya, dan kita berharap kita bisa melihat wajahnya yang mulia sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ceramah saya nggak lucu, emang saya bukan penceramah Pak. Bapak salah ngundang saya. Kalau Bapak menunjukkan, saya kadang-kadang suka kasihan sama jemaah yang dengar ceramah saya itu. Datar aja begitu si Ustadz, nggak ada lawakan-lawakannya sama sekali. Tapi ya begitulah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mempertebal keimanan kita semua. Mari kita sama-sama doa Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini mengampuni semua dosa-dosa kita, menjaga guru-guru kita, mengumpulkan kita bersama kekasih yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا وأن تحفظ مشايخنا وأن تبارك في أعمارنا وفي أموالنا وفي أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.